memang pada dasarnya untuk diri kita sendiri ya, karena kita nggak bisa ngontrol orang lain. Jadi bahagia itu menurut gua itu kita ciptakan. Bagaimana caranya satu musibah atau satu hal yang nggak enak yang ketika kita lagi dibebani atau kita lagi alami itu menjadi sebuah hal yang luar biasa, bahwa ini adalah anugerah. Ya emang sih itu nggak mudah ya, Nggak dia mudah. butuh latihan, butuh waktu gitu. Tapi memang harusnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi lah teman-teman semua di spekulasi. Kayak serius nih. Channelnya kita semua, Kita para semua. anak muda gitu kan. Betul. Yang tua juga bisa sih sebenarnya. Ini pokoknya lu punya lu pada ya. Iya itulah intinya. Semoga teman-teman semua selalu sehat, bahagia, Amin. hidupnya happy, Amin. tak kekurangan suatu apapun Amin. gitu. Amin. Yang lagi ya intinya semua cita-citanya bisa nanti diwujudkan gitu. Amin. Sebelum itu jangan lupa kita subscribe, like, share, komen ya teman-teman, supaya subscriber kita makin banyak dan teman-teman makin betah gitu, nontonnya enak gitu. Betul. Gitu kan. Iyalah, jelas sama channel sejagat raya yang paling masya Allah. Oh iya. Lu pernah ngobrol sama orang nggak? Pernah lah. Ini gue lagi ngobrol sama orang, Iya, emang lu bener. setan? Sama gua di jalan gitu. Nggak pernah. Hah? Nggak pernah. Nggak pernah. Misalnya kayak gitu. Bang, sehat bang? Iya. Nggak pernah gua. Oh iya, iya. Hah? Enggak sih kalau kayak gitu. Tapi lu diajak ngomong ya, kayak suara berat banget ini. Kena gua Gimana? kalau waktu itu lagi di minimarket kan duduk lagi ngopi gitu kan biasa. Iya. Tiba-tiba ada yang deketin gua bawa bapak. Iya, bapak-bapak lagi. Ya, tapi bener ngobrol so asik gitu kan. Oke, oke. Terus? Terus minta nomor gua. Kok ngeri ya? Terus ya udah akhirnya nggak gua kasih yang nomor udah nggak aktif lah. Kampret nih orang bohongin gua. Oh, mana gua udah nyaman lagi. Enggak mungkin dia kan kayak mau minta kerjaan atau apa gitu. Oh iya, dia pakai itu dong, bawa amplop coklat. Ya nggak tahu sih, maksudnya mungkin biar ada kenalan kali, gua nggak tahu. Tapi artinya gua nggak nyaman gitu. Iyalah, kurang risih ya. Iya kurang nyaman gitu. Tapi kalau gue juga pernah ngobrol sama temen gue, dia nggak bilang, gue iseng aja nanya gitu, hidup lu bahagia nggak sekarang gitu. Dia bilang nggak bahagia gitu. Aduh. Padahal istilahnya nggak ada apa-apa di hidupnya. Kerjaan ada, ya gaji lumayan lah. Istri ada, hubungan baik-baik aja sama istrinya. Istrinya juga kerja sih. Iya harusnya fine-fine aja sih. Fine-fine aja, cuman dia bilang nggak bahagia lah. Gue nggak tahu kenapa gitu. Ini lu gak nanya? Emang yang lu ngerasa bikin lu gak bahagia apaan? Gitu lu gak nanya? Gue cuman langsung bilang, ini sih waktu itu, mungkin kurang mendekat sama Allah, gue bilang gitu. Oh gitu. Iya. Terus respon dia, emang gitu? Iya, sambil tawa-tawa sih. Iya berarti emang. Emang. Iya berarti kan dia mengakui tapi ditutup dengan canda. Iya. Tapi banyak loh yang kayak gitu, kalau kayaknya banyak ya yang hidupnya nggak bahagia. Tapi ya sebenarnya fine-fine aja gitu. Iya kalau gue ngerasa sih kayak gini ya. Ya kalau gue pribadi nih, melihat diri gue. Sebenarnya gue kalau secara egois, gue itu nggak bahagia. Secara egois. Kenapa? Karena balik lagi ke hukum awal, manusia itu nggak akan ada puasnya, ya kan? Cuma kalau misalkan kita lihat apa yang sudah diberikan sama Allah sama kita, ya harusnya lu beruntung gitu. Iya. Kenapa? Karena itu adalah modal lu untuk menjalani hidup. Ya gimana? Gue pernah ngobrol juga sama om gue, dia bilang gini, pokoknya kalau bersyukur hidup enjoy dah gitu. Ah ya itu benar. Cuman itu memang benar. bersyukur kan gak gampang. Ya. Padahal tinggal itu doang kan. Makan Silakan. Masya Allah. Tapi artinya emang sih ketika kita ngerasa misalnya nih lagi di jalan, kita belum punya mobil, naik motor, tiba-tiba hujan. Itu kan sebenarnya kita harusnya bersyukur kita masih punya motor. Ya. Bukan orang yang jalan atau yang naik sepeda atau naik angkot yang mesti artinya jarak tempuhnya lebih lama kan. Ada effort yang Harusnya lebih. kita lebih bersyukur. Tapi pasti kita ngeliatnya, coba gue punya mobil gitu. Dia nggak ngeliat ke bawah. Iya nggak sih? Karena biasanya mungkin kan gitu ya, gak sih? Pas dia ngeliat ke bawah, lo kok kosong. Gue paling bawah. Becek.
Kan lagi hujan. Kalau becek, gue liat gue sendiri. Oh iya. Maksudnya gitu biasanya kan. Ya gue pun juga begitu kadang-kadang. Tapi apa ya, harusnya nggak gitu. Benar, gue setuju sama itu. Karena gini, sebenarnya kalau konteksnya kita bahagia ya, sebenarnya bahagia itu bukannya ditunggu ya, atau dicari. Tapi bahagia itu menurut gue itu kita ciptakan. Iya. Artinya mau keadaan lo kayak apapun kayak gitu. Ini udah, iya itu kayaknya orang gila begitu ya. Iya enggak juga dong. Kan katanya kalau kita senyum orang jadi seneng ngelihat kita, jadi seneng Iya, itu ada bener juga. Cuman yang gue lagi pengen omongin tuh sebenarnya gini, apapun yang terjadi atau yang tertimpa di dalam kehidupan kita itu adalah pemberian Allah kan. Artinya ini adalah pilihan terbaik dari yang paling terbaik. Betul. Pilihan terbaiknya adalah ini, dan yang dari terbaiknya itu maksudnya dari Allah. Allah kan zat yang paling terbaik gitu. Artinya ini udah dipilihin sama yang maha gitu. Artinya ini udah paling bagus buat lu, walaupun di situ gambarannya adalah contoh misalkan musibah gitu, handphone hilang. Ya kalau misalkan tadi yang kata lu bilang, kita tinggal cari aja bagaimana cara kita memandangnya, sudut pandangnya dari mana. Kayak misalkan handphone hilang, bisa jadi kalau misalkan dengan adanya handphone itu mungkin lu bakal lalai dalam sholat atau gimana, makanya dihilangin. Kayak kemarin gue sempat cerita juga, ada di podcast juga di kita gitu kan, gue kecelakaan lah. Iya. Nah itu kan sudut pandang orang tua gue nih, bokap gue nih, baba gue bilang udah lama nggak sedekah ya, jadi Allah ngambil paksa. Memang Gitu. benar. Emang tapi dalam keadaan itu butuh latihan untuk kita terus bersyukur. Meskipun harusnya bersyukur satu supaya kita nggak banyak beban, gua rasa sih. Jadi santai gitu. Bener, makanya dirubah pola pikirnya. Itu setuju gua. Karena bukan pola makan. Kalau pola makan itu kesehatan ya. Iya kan? Betul, kalau sehat dia. Oh iya bener. Ada juga sih yang makan terus malah jadi sakit. Kan kesehatan. Kalau sehat. Oh iya. Misalnya lu kelewatan nih. Iya. Iya. Enggak sih? Ya berarti itu kan sehat. Pas ya? Iya. Kalau kurang sehat kan kurang tuh. Sakit berarti. Iya. Kalau kesehatan? Terlalu sehat. Terlalu sehat. Sehat. Nah. Oke. Iya nggak sih? Iya, gue nggak tahu ya. Ini permainan kata lu ya. Jadi gue rada bingung juga dengan pola pikir lu. Tapi oke juga tuh. Ya benar juga sih, gue kepikiran jadi kesehatan kelewatan gitu. Gimana kan? Iya. Tapi gue juga jadi kepikiran tadi pas kita semasa kita ngobrol nih. Apa nih? Kita kayaknya butuh iman untuk bahagia. Karena untuk bersyukur tadi. Itu sangat setuju gue. Karena iman itu sendiri adalah pemberian terbaik di atas muka bumi ini. Iya, makanya kan kalau orang lagi MC yang lagi buka acara, Allah telah memberikan kita. Apa sih? MC. Gue dengernya tuh let's say tadinya. Let's say kalau misalkan ada lagi buka acara, gue balikin lagi. MC. MC. Iya, master ceremony kan. Iya, pembawa acara. Biasanya kan bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat iman Islam. Ya, itu nikmat iman memang di atas segalanya berarti ya. Setuju gue. Padahal bagi manusia ya, gue sendiri ya, secara logika, nikmat yang paling the best itu nikmat napas bagi gue. Iya. Tapi kalau di dalam hadisnya, di dalam riwayatnya, napas itu adalah nikmat yang kecil banget, yang paling kecil yang Allah kasih. Tapi kalau emang lu udah punya iman, semuanya tadi bersyukur, hidup lagi lebih enjoy, jadi lebih enjoy gitu kan. Betul. Gue sih mendingan duit banyak bahagia daripada nggak punya duit nggak bahagia. Itu bukan pilihan sih. Apa? Ya pilihan dong. Itu udah cita-cita jatuhnya. Apa? Hidup cita-cita jadi dokter, jadi polisi itu cita-cita. Polisi, dokter, itu buat ngapain? Nyari apa? Kerja. Jika dia nyari apa? Kesibukan. Bener. Nggak mau ngalah lagi. Nyari uang lah. Iya. Sehat, bahagia, banyak duit kan? Daripada nggak sehat, nggak banyak duit, nggak bahagia. Iya. Itu bukan pilihan. Iya. Itu jadi semua orang. Udah enak banget itu dah. Nah, kemarin gue pun melihat ada orang, status temen gue, dia lagi ikut kajian gitu, terus dia kasih apa ya, kesimpulan atau intisarinya lah. Apa? Ngerti gak sih? Ya. Terus ada tulisannya, jangan sampai udah susah gitu, kehilangan Allah pula gitu. Bener. Kita nggak ada tumpuan nih. Iya kan, itu bagus banget tuh menurut gue.
Jangan sampai kita udah susah kita kehilangan Allah. Iya nggak sih? Cakep. Itu Cakep banget itu. bagus tuh, bagus tuh. Cakep. Kan mendingan kita seneng banyak duit nggak kehilangan Allah. Ya. Cita-cita lagi. Bukan mending. Daripada kayak tadi juga sih. Itu bukan mending, Pak. Emang orang pengen kayak gitu semua. Iya. Heeh. Iya kan. Nggak kehilangan, hidup enak udah. Iya. Komplit udah. Kagak ada lagi tuh. Lu mau cari apa lagi? Enak udah semuanya. Iya, tapi kan biar bahagia kan. Biar bahagia. Bener-bener. Emang bahagia sebenarnya dari diri sendiri sih. Betul. Tapi bisa juga dari lingkungan, keluarga gitu kan. Ya itu udah faktor eksternal yang artinya kalau emang kita dapat alhamdulillah. Kalau kita nggak dapat ya nggak usah gerutu. Artinya ini udah yang terbaik yang Allah kasih garis hidup lu dari Allah gitu maksud gua. Artinya memang pada dasarnya untuk diri kita sendiri ya, karena kita nggak bisa ngontrol orang lain. Jadi bahagia itu menurut gua itu kita ciptakan. Bagaimana caranya satu musibah atau satu hal yang nggak enak yang ketika kita lagi dibebani atau kita lagi alami itu menjadi sebuah hal yang luar biasa bahwa ini adalah anugerah. Ya, emang sih itu nggak mudah ya. Nggak mudah. Butuh latihan, butuh waktu gitu. Tapi memang harusnya gitu. Iya. By the way, mohon maaf teman-teman kalau agak berisik-berisik. Iya, karena tetangga lagi bangun rumah kayaknya. bukan main. Lagi tidur ya, Apanya? bangun rumah. Oh iya, rumahnya lagi tidur ya. Mm-mm. Iya, iya. Ya. Iya kalau nggak salah lagi bangun rumah dia. Nggak apa-apa lah. Ya, yang penting pada sehat ya. Iya benar, yang penting sehat. Mm-mm. Gitu. Ya gue juga bahagia, tetangga bahagia gitu. Benar. Kita juga bahagia karena ya alhamdulillah subscriber juga segitu-segitu aja. Ya kita bahagia. Artinya mungkin kalau misalkan sekarang kalau misalkan subscriber udah banyak kita mungkin sombong. Ya, Tapi kita nggak tahu lah ya. mungkin kalau sekarang subscribernya banyak, nggak dikit gitu. Ya betul. Kalau banyak pasti gak dikit sih. Itu sebenarnya lawan kata. Tapi kan bener. Nggak usah dijelasin maksud gua. Tapi maksudnya kadang orang tuh kayak gitu kan. Itu bener gitu, tapi kenapa lu marah gitu? Nggak marah sih, cuman maksud gue nggak perlu dijelasin. Jadi orang udah paham juga ya. Jadi Iya, ini gua nggak marah nih, gua ramah nih. iya. Sama. Jadi nggak perlu dijelasin. Orang juga udah paham. Kalau misalkan banyak ya berarti nggak dikit. Ya berarti banyak. Ya banyak ya banyak. Udah. Ya maksudnya. Iya, kayak gitu. Gitu. Jadi memang mbok ya kita cari kita cari kebahagiaan kita itu gimana modelannya. Iya. Yang penting sih gua rasa balik lagi jangan sampai kehilangan Tuhan tadi, Allah. Kalau Itu yang gua setuju. muslim ya kan. Mungkin yang agama lain bisa mendekatkan dengan Tuhannya, agamanya lagi di apa ibadahnya masing-masing dikencengin. Ini kendor. Iya, gue jujur masih kendor. Oh, iya, pakai gesper lah ya. Iya, minimal kita punya apa ya amalan harian yang bisa bikin kita tenang. Misalnya Betul. pagi-pagi sebelum aktivitas ya baca Quran gitulah atau Iya, kalau umat muslim ya. muslim atau zikir pagi gitu kan. Sebenarnya itu mungkin sepele tapi kadang bikin tenang meskipun ya berat sih, gue juga belum konsisten gitu. Memang beda, Ji. Kalau kita awali hari dengan ibadah ya, apapun itu bentuknya, walaupun dengan duniawi gitu bentukannya, misalkan kita nyapu atau kita bersihin motor, itu kan dari kasarata duniawi. Tapi kalau kita niatnya untuk ya buat mata orang dipandangnya enak, misalnya kita mandi buat kita nggak bikin risih, itu jadi nilai pahala akhirat sebenarnya. Walaupun gambarannya duniawi. Ya semua juga tergantung niat, tapi intinya kalau kita mau bahagia ya dari hati kita sendiri. Betul. Bukan tentang keadaannya, tapi mungkin kita yang kontrol diri kita dalam keadaan gimana pun gitu kan. Betul, dari mindset kita sendiri itu dia. Ya. Kita cari sudut pandang yang baik kayak gimana. Bersyukur sih paling. Betul, itu udah kuncinya tuh di situ. Cuman karena itu berat ya tadi kiat-kiatnya makanya kita udah sharing ya sesuai dengan pengalaman kita bahwa ya itu ubah sudut pandang, terus atur pola pikir, pola mindset kita kayak gimana supaya hal itu tidak keluar dari ranah iman, supaya kita bisa menggapai rasa syukur itu dengan baik gitu. Ya, mungkin cukup ya di video kali ini. Baik, teman-teman semua. Teman-teman cukup sampai di sini. Mohon maaf banget nih kalau misalkan ada hal-hal yang kurang enak atau yang kurang nyaman. Kita mohon maaf dan terima kasih banyak nih yang udah subscribe juga. Terima kasih banyak udah stay tune terus, udah nonton kita, udah nungguin kita juga. Terima kasih banyak dan jangan lupa nih yang baru mampir, ini jangan lupa diklik juga subscribe-nya, like, komen apa yang kurang dari kita. Mungkin itu adalah bahan pembelajaran buat kita juga.
Kita pamit undur diri. Saya Rojo dan ini Bung Denny. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini kaki nggak bisa diem ini.